Oke, saya sudah mendapatkan 25 partisipan. Saya mulai lagi di pertemuan. Ya, terima kasih. Tadi terakhir terdapat mahasiswa yang menyarankan bahwa keaktifan atau kehadiran dicantumkan. Lalu untuk proyek atau UTS atau UAS itu tugas kelompok atau tugas individu. Itu nanti tergantung babnya, subbabnya, karena menyesuaikan tingkat kemampuan nanti di subbab awal itu akan tugasnya adalah individu. Dan di bab subbab tengah, pertengahan, itu adalah tugas kelompok. Dan di ujian akhir, nah itu nanti tidak menuntut kemungkinan juga tugas kelompok juga. Kita lihat perkembangan bab dari animasi dan pemodelan 3 dimensi nanti, maunya nanti akan kita buat. Jika memang setuju project, nah nanti kalau mama ada ya job, tapi seperti itu agenda kuliah ini. Saya ini kan nulis. Oke, sebentar ya. Oke. Nah, saya mulai lagi. Tadi keaktifan berapa persen ya? Mau yang di nggak apa-apa, kita persetujuan ini saja komponen penilaian yang butuh persetujuan dari mahasiswa, karena dosen tidak boleh memutuskan sendiri, tidak boleh apa ya namanya itu adalah arogansi, tidak boleh. Jadi saya silakan digunakan fitur chat atau audio videonya untuk memberikan saran. Jadi yang saya perlu adalah berapa persen kiranya untuk komponen penilaian dari komponen UTS, UAS, project, dan keaktifan. Jika terdapat keaktifan di sini, berarti kita harus mengurangi di antara UTS dan UAS. Kalau dari saya pribadi, mungkin saya akan kurangi di sisi UTS menjadi 20 dan keaktifan menjadi 15. Atau mungkin kita bisa mengandalkan keaktifan yang lebih besar, ya. UTS 15. Nah, antara kedua ini bisa didapatkan. Ini saya cek dulu. Nah, ini saya ya. Untuk nah ini dari -5. Ya. Jika 10 dari Angger Wicaksono, bagaimana UTS -5, UAS -5. Tapi ini sudah oke sih, ini bagaimana ya? Oke ya, sudah oke berarti ya. Kalau UTS-nya berarti tadi kan 30, 25 gitu ya. Gini, atau ini yang
10. Ya sudah, biar adil. 50, 85. Agar bukan kebanyakan ya, terlalu banyak ya. Mungkin akan saya ini 20% saja lah. Ya, seperti ini ya. Setuju ya? Jadi project yang pertama keaktifan ya harusnya. Keaktifan itu kehadiran 75% harus hadir. Nah itu kalau ini bukan aturan saya, ini aturan BLAK, akademik. Semua sih, semua kuliah itu dosen itu menilai mahasiswa itu kehadirannya minimal 75%. Nah kalau kurang dari 75%, nah dosen berhak menentukan bahwa mahasiswa tersebut mendapatkan nilai C. Lalu project 30%. Nah ini memang harus. Lalu UTS 20%. Ya ini adil ya menurut saya. Tadi kan 30 semula, 35. Saya ganti 20. Lalu, nah ini UAS, yang beban paling berat adalah UAS. Jadi nantinya di pertemuan mungkin tidak 16 ya, 15 itu kita sudah final exam. Jadi pertemuan 15-16 kita adakan final exam, di mana bobot penilaian paling tinggi yakni 35%. Jadi bila di jumlah ada 100% ya, sudah benar ya. Oke. Oke, saya lanjutkan. Oke. Nah, ada ya terdapat penilaian acuan kredit atau PAK. Nah, ini diganti harusnya. Tadi 25. PAK itu didasarkan pada nilai bobot, yang mana jika nilai A itu adalah nilai antara rentang 80 hingga 100, AB 70 hingga 80, B 65 hingga 70, BC 60 hingga 65, C itu 50 sampai dengan 55, 60. Dulu kalau ini terjadi perdebatan antara BC dan C. BC dulu itu 55 baru C. Nah, sekarang naik ya, lebih melihat kompetensinya, jadi C itu 60. Jadi kalau umpama nilainya umpama A itu adalah berarti nilainya adalah 80 hingga 100, AB 70 hingga 80, B itu 65 hingga 70 B. Kalau BC itu 60 hingga 65. C itu 50 hingga 60. Nah, itu C. Nah, kalau D, nah itu sudah tidak lulus ya. Ya, 40 sampai 50. Nah, E sudah out ya. E itu berarti mengulang.
Berarti di bawah nilai 40 itu adalah mengulang mata kuliah tersebut dan dinyatakan ya jika mengikuti ujian susulan maka nilai E bisa diganti mungkin jika lulus. Nah, jika sudah tidak mengikuti ujian susulan umpama, nah berarti dia mengulang di semester. Nah, ini kan semester 5 jika di ITTakom. Jadi kalau mengulang ya di semester 7. Atau jika mahasiswa tersebut di semester 3, berarti mengulang di semester 5. Yang harusnya kan ini mata kuliah semester 5. Jadi ini mata kuliah semester ganjil. Oke, profil mata kuliah. Nah, ini yang penting. Nama mata kuliah, animasi komputer, dan pemodelan 3 dimensi. SKS-nya 3. Nah, pada mata kuliah ini, mahasiswa mempelajari berbagai aspek yang diperlukan dalam membangun game yang kompleks. Mahasiswa akan mempelajari serius game, game simulasi, komputasi dalam game, jaringan untuk game, game multi pemain, sosial game, dan game ekonomi. Ini adalah inti dari mata kuliah. Nah, di dalam materi mata kuliah berikut, membangun game yang kompleks, itu terdapat secara tambahan itu membangun animasinya. Sebelum kita membuat aspek-aspek membangun games tersebut, ya, maksudnya serius game, game simulasi, nah itu terdapat unsur-unsur yang harus dibawa dahulu seperti animasi aktor, lalu animasi film mungkin, dan animasi efek. Nah, jadi kalau umpama dianggap hanya membuat game salah, animasi komputer dan pemodelan 3D memang nantinya di semester berikutnya, semester 6 atau 7, itu nanti akan ada mata kuliah game, yang mana animasi komputer ini adalah ya awal dari mata kuliah game tersebut. Nah, tapi bukan hanya game saja, tapi juga mempelajari bagaimana cara satu membuat animasi film. Kedua, membuat animasi aktor. Yang mana nanti animasi film bisa kita pakai Autodesk 3ds Max, atau kita bisa pakai Unreal Engine, bisa juga kita pakai Unity, baiklah yang sudah familiar. Lalu yang kedua itu adalah kita mempelajari juga animasi mengenai aktor, bagaimana cara membuat aktor dalam game. Nah, itu kita nanti akan memakai Blender untuk visual effect, pembuatannya seperti itu. Nah, jadi bukan melulu game, tapi lebih kepada animasinya seperti itu. Oh, ada. Oh ya, ada yang ini ya, UAS. Project itu 30, betul. Keaktifan tuh 15. Oh, yang keaktifannya yang 20, begitu. Ya. Saya langsung sini aja ya. Oke, mungkin kalau setuju seperti itu, oke, saya manut saja. Berarti yang diganti adalah UAS 30. Project keaktifan 20. Baik. Jadi agar genap semua gitu ya, nggak ada yang ganjil. Oke ya, berarti ini 50 ya. Oke. Dari Angger Wijasono. Lalu dari Tika Agustiani, software apa saja Bu yang perlu software apa saja yang harus diperlukan nanti? Ada di slide ini. Oke, nanti saya akan
show share di sini. Ini ya, setuju ya? Deal. Project, UTS, UAS, aktifan. Hanya bedanya itu 15%. Oke, nah di sini yang pasti adalah kita butuh Blender. Lalu software Blender ya, yang latest version. Lalu yang kedua adalah Unreal Engine. Yang ketiga adalah Unity. Tidak semua kita pakai. Nanti yang pertama itu hari ini itu kita pakai Blender. Seperti itu. Jadi mungkin kalau persiapan hari ini silakan persiapkan software Blender. Nah, di pertemuan selanjutnya agendanya adalah mengumpulkan proyek tersebut dengan software Blender. Oke, saya lanjutkan. Kalau di sini ada pertanyaan mengenai mata kuliah yang dipelajari, ya saya kira jelas ya. Ini untuk silabus mata kuliah. Nah, ini yang penting. Saya zoom-nya gimana ya? Oke, kita kembali lagi ke animasi komputer dan pemodelan 3 dimensi. Jadi silabus ya, untuk silabus itu pertama itu ada capaian-capaian pembelajaran yang harus dicapai mahasiswa. Nah, ini mungkin ya harus melihat secara ini ya, saya zoom sulit, jadi mahasiswa harus ini aja ya, dilihat dari layar komputer. Jadi yang pertama itu harus bisa menerapkan atau memahami metodologi pengembangan software. Yang kedua, merancang program secara modular atau struktur dengan pendekatan fungsi-fungsi. Di animasi komputer dan pemodelan 3D ini juga memanfaatkan konsep pemrograman. Jadi bukan melulu asal membuat, jadi harus ada konsep pemrograman di dalamnya. Lalu capaian pembelajaran ketiga itu mampu mengimplementasikan algoritma dengan benar dan terstruktur menggunakan bahasa C. Dan selanjutnya melakukan proses debugging, mampu melakukan proses debugging dan pengujian, mampu berpikir komprehensif dalam merancang dan mengimplementasi program. Selanjutnya mampu, nah ini yang out-nya ya, jadi mampu berkomunikasi dan bekerja sama dalam sebuah tim melalui mekanisme dokumentasi program. Nah, nggak melulu individual, jadi pembuatannya harus dikerjakan secara tim dan bekerja sama dalam teamwork. Dan terakhir adalah capaian pembelajarannya adalah mampu menuangkan hasil pemikirannya dalam bahasa lisan maupun tulisan dengan baik. Jadi di sebelum pertemuan akhir, ya mungkin pertemuan 13, 14 nanti mahasiswa akan presentasi mengenai proyek yang dibuat, lalu akan jadi base team ya, jadi berdasarkan kelompok seperti itu. Ya, latest version ya Blendernya.
Seperti itu. Jadi, nah saya lanjutkan pokok bahasan. Di pokok bahasan, yang pertama kita akan mempelajari konsep pemrograman. Nah, mungkin nggak saya bahas semua karena sudah dapat di mata kuliahnya masing-masing sebelum ini kan juga sudah mempelajari. Jadi konsep pemrograman, definisi dan contoh algoritma, flowchart, pemrograman dengan implementasi decision, ekspresi, control flow, input and output, variabel, Simon, perilaku dinamis variabel yang sudah harus dipelajari ya ini ya, debugging, control flow dengan statement loop, jadi dengan label, lalu tipe-tipe data primitif, nah ini berhubungan dengan pemrograman semua, hingga pada array. Jadi untuk penyimpanannya data game tersebut bisa menggunakan array maupun dengan array statis maupun array alokasi dinamis ya, statis atau dinamis. Nah ini masuk ke bab animasi, jadi nanti akan mempelajari routing pada labirin. Nah nanti akan mempelajari kita main-main sama game, bagaimana cara membuat ataupun merancang dan menganalisis game tic-tac-toe. Nah, siapa yang nggak tahu tic-tac-toe ya? Atau mungkin kalau nanti kita ini mungkin ada main Swiper atau game ya yang lain semacam tic-tac-toe, dan operasi string, implementasi graf pada matriks 2 dimensi. Nah, algoritma Dijkstra penting di game, harus bisa keluar dari mata kuliah ini harus paham algoritma Dijkstra. Jika tidak, nggak lulus. Lalu struk dan onion, konsep file, fungsi-fungsi manipulasi, membuat aplikasi katalog. Nah ini sudah masuk game juga ya. Sorry kok animasi. Membuat aplikasi katalog. Jadi maksudnya game tersebut terdapat suatu cat. Ya nanti kita bahas di selanjutnya. Bab selanjutnya ada. Terus ada device grafik, fungsi-fungsi manipulasi grafik 2 dimensi, membuat gambar dengan komposisi bentuk-bentuk geometris dasar. Nah, ini pakai Blender atau yang lain. Lalu membuat kurva dengan fungsi matematis, membuat kurva dengan fungsi parameter, dan yang terakhir adalah project akhir adalah membuat game atau editor. Nah, prasyarat. Mata kuliah ini diharuskan mahasiswa harusnya mengambil grafika komputer. Tapi karena itu Telkom Surabaya langsung memberikan mata kuliah tersebut. Kalau di kampus kami itu, jadi mata kuliah ini sebelumnya belum ada grafika komputer ya. Jadi ya saya sekalian saja memberikan grafika komputer gitu ya. Jadi berat, ya disebut berat ya, maksudnya berbobot gitu ya. Mata kuliah ini tuh kalau yang serius itu mata kuliah ini berbobot karena materi-materinya itu semuanya merupakan ilmu-ilmu penting di informatika. Jadi kalau lulus dari mata kuliah ini, mahasiswa sudah berarti benar-benar mahasiswa informatika ya, seperti itu. Ya. Oke, pustaka ini yang mungkin nanti mahasiswa download yaitu judulnya Problem Solving and Program Design in C. 2012 terbitan dari penerbit Addison Wesley. Dan juga Introduction to Algorithm. Nah, ini teorinya, pustaka untuk teori. Nah, untuk yang ini banyak, mungkin salah satunya buku yang harus dipunya atau harus dibaca. Atau mungkin kalau tidak mau baca, bisa lari ke YouTube. Bisa
mengandalkan YouTube atau e-book jika tersedia, jadi tidak harus buku tekstual yang dibeli, tapi juga bisa ke buku elektronik. Jadi, nah ini yang mungkin satu itu ada Blender Foundation. Ini bagus buku, tapi ini Blender yang bukan waktu itu Blender 2.5 ya. Lalu yang kedua itu Beginning Blender. Nah ini juga bagus, Apres ya penerbitnya. Kalau mamanya di Indonesia itu kan terkenalnya informatika ya, penerbit informatika. Wah itu sudah yang kalau mamanya ada dosen masuk bukunya di informatika, nah itu sudah memang berarti udah bagus ya, mungkin next ya. Di informatika kalau ada Blender silakan. Di penerbit informatika kalau mamanya ada ini dibeli, nah diimplementasikan. Nah, seperti itu. Ini mengenai referensi yang harus dipunya oleh mahasiswa. Oke, masuk ke pertama. Pengenalan animasi komputer. Nah, oke, kita masuk materi. Nah, 5 reasons why you should learn 3D animation. 5 sebab kenapa kita harus mempelajari animasi 3D. Kenapa kita belajar mata kuliah ini? Apa menariknya? Apa tren yang ada di dunia luar saat ini hingga kita harus mempelajari 3D animasi? Nah, kenapa harusnya kita mempelajari ini? Nah, kenapa kok nggak mempelajari apa yang lain? Nah, ini kalau saya kutip dari buku-buku sebelumnya ya, dan juga yang ya Blender Foundation tadi. Nah, pertama, bidang pekerjaan ilustrasi atau kita sebut sebagai bidang illustration itu banyak membutuhkan ilmu mengenai animasi pemodelan. Jika kita masuk ke bidang pekerjaan ilustrasi, ilmu inilah yang dipakai, animasi pemodelan dan ya animasi komputer ini yang dipakai gitu ya. Jadi banyak cara untuk melakukan ilustrasi dari ilustrator ya. Seorang ilustrator seiring berjalannya waktu, biasanya ilustrator menggunakan alat manual untuk mengilustrasikan sebuah ide animasi yang dimiliki. Nah, sedangkan saat ini sudah banyak animasi 3D yang diimplementasikan ke dalam digital. Jadi enggak. Nah, contohnya kalau mamanya ingin mempunyai alat tersebut, bisa ini Wacom ya, mereknya Wacom contohnya. Nah, sebenarnya banyak ada touch screen yang mengimplementasikan animasi di dalamnya. Sebetulnya di sini Wacom ada yang ini ya, maksudnya murah ada yang mahal. Nah, kalau yang murah juga ada kok saya lihat. Lalu, nah kalau di kuliah ini, kalau ini kan sudah yang profesional ya, pakai alat. Nah kalau di sini perangkat lunak di software engineering itu kita bisa memanfaatkan open source Blender untuk membuat ilustrasi tersebut. Nah, ini sebab pertama, kenapa kita harus mempelajari 3D animasi, karena jika memang bidang pekerjaannya berada di bidang ilustrasi, maka wajib melakukan pembelajaran berikut. Lalu yang kedua, animasi. Nah, kalau yang tertarik di bidang animasi, khususnya di bidang animasi 3 dimensi,
yang saat ini banyak dikenal. Dan nah sekarang sudah tidak melulu 3 dimensi ya. Kalau yang saya pelajari itu di kuliah saya itu 3 dimensi itu sekarang sudah 6 dimensi. Ada paper atau jurnal itu sudah mengarah ke 6 dimensi. Jadi nggak apa-apa belajar 3 dimensi dulu karena itu adalah teori. Nantinya akan sama teori tersebut 3 dimensi ya, mungkin ada perbedaan ruang ya. Kan kalau 2 dimensi perbedaan ruangnya kan hanya dua ya pastinya 2 dimensi, panjang, lebar mungkin. Nah, kalau 3 dimensi panjang, lebar, tinggi. Nah, kalau 4 dimensi terdapat dimensi lain, bukan hanya panjang kali lebar kali tinggi tapi juga ada dimensi lain. Nah, sekarang itu kalau tren animasi bukan 3 dimensi lagi, tapi sudah 6 dimensi. Jadi kalau umpama mempelajari ini sebagai dasarnya, nanti bisa diterapkan di 6 dimensi. Nah ini sebab kedua kenapa kita harus mempelajari animasi 3 dimensi, atau animasi komputer lah cara kita sebutnya. Kita harus mempelajari animasi komputer dan pemodelan. Nah itu yang kedua adalah ketika kita mempunyai bidang keminatan di animasi, maka sebagai pelajar kita harus mempelajari hal ini. Seperti karya ilustrasi di sini ada ya. Animasi sudah ada bertahun-tahun sebelum 3D muncul. Jadi ilustrasi dahulu yang muncul tadi, baru setelah itu terdapat animasi 3D yang muncul. Sebagian besar aplikasi 3D menyertakan setidaknya beberapa kemampuan animasi dan banyak memiliki perangkat lunak ekstensif seperti Blender, 3ds Max, atau Unity, Unreal Engine yang akan kita pakai. Nah, pilihannya itu tergantung pada kebutuhan kita. Nanti kita mau buat, contoh nih, buat aktor untuk game, bisa pakai Blender. Jangan pakai yang tinggi-tinggi. Kalau mamanya memang sudah bisa pakai yang mencukupi seperti Blender. Seperti itu. Kalau nah, sekarang kan paling latest kan Unreal Engine ya. Tuh. Terus yang ketiga, sebab kita mempelajari animasi komputer dan pemodelan, yaitu previsual. Umumnya istilah pravisual atau previsual itu digunakan dalam industri film, yang mana termasuk dari zona produksi film yang dimana diceritakan hal tersebut ada di antara papan cerita atau skin ya. Kalau kita buatnya di skin film. Semula skin film tersebut tidak ada di dunia nyata, tapi dia buat. Nah, itulah namanya pravisual, previsual. Jadi background-nya hijau, tapi nyatanya di dalam dunia film itu adalah sebuah animasi seperti itu. Nah, banyak perusahaan produksi besar yang memiliki efek pravisual di mana mereka mempunyai ada yang pertama ya. Mereka mempunyai animasi 2D dan 3D dalam jumlah besar untuk menghidupkan cerita. Jadi kalau mau menghidupkan cerita, kita bisa ini. Ya, ada yang bertanya? Silakan. Bisa mengaktifkan audio dan videonya. Gini Bu, izin Ya. bertanya ya. Iya. Kan tadi sebelumnya saya telat join Bu, soalnya Iya, ada iya. kendala jaringan. Oh, Kalau untuk itu Bu, untuk project nanti output akhirnya itu seperti apa Bu? Apakah sebuah produk game atau hanya model dan animasinya saja Bu? oh ya. Itu aja? Iya Bu. Oke, terima kasih. Dari kampus mana ini Oh untuk iya Bu, Mas saya Didi? Dederian dari Ya, Universitas Kuningan Jawa Barat Bu. oh ya, baik. Makasih Mas Didi. Oke, Iya Bu. project nanti kan kita pakai Blender. Nah, output Blender itu adalah bisa objek 3 dimensi ya. Jadi yang pertama itu project itu base software-nya.
Jadi nanti bab pertama ini, pertemuan 1 ini itu adalah output dari file Blender. Lalu diikuti dengan laporan di dalamnya. Jadi nanti akan ada satu yang dikumpulkan laporan, terus yang kedua ada file Blender yang dikumpulkan. Nah, nanti itu bab 1, pertemuan 1. Nah, nanti pertemuan 2, nah tadi kan ada babnya ya yang di situ. Nah, ini ya, pokok bahasan. Nah, ini nanti akan ada, nah ini masuk di mana? Kalau yang pertama itu Blender. Oh, bukan di PPT ini. Ya, yang pertama bab 1 Blender, yang besok itu bab 2 masih kalau Blender lagi mungkin ya, karena kita butuh aktor. Jadi ada 2 Mas JD, 1 laporan, yang kedua file Blender. Oke, saya bisa lanjutkan ya, bisa terjawab Mas Dede. Ya. Oh, jadi proyeknya itu tidak hanya satu, Bu, tapi beberapa proyek gitu, atau gimana, Bu? Betul, beberapa proyek setiap pertemuan. Ya, Iya, iya. ya, ya, Kan gini, Bu, kalau ya, setahu saya kan kalau membuat 3D model dan animasi itu lumayan ribet ya, Bu. iya, Jadi jangka betul. waktunya itu kan kayaknya nggak mungkin, Bu, kalau cuma 1 minggu gitu. Gimana itu, Bu? Oh, mungkin. Enggak, jadi nanti bukan satu satu apa ya, seperti satu game bukan. Maksudnya itu adalah bagian-bagian dari game. Jadi bab 1 itu kita buat aktor-aktornya dahulu. Bab 2 kita buat scene-scene-nya dulu. Bab 3 kita buat efek video, audio, visual. Bab 4 nah seperti itu. Tapi tidak bab 1 2 3 4. Mungkin bab 1 sampai 2 itu aktor. 3 sampai 4 itu audio video seperti itu. Ya, tenang-tenang, saya Oh, tidak memberatkan. jadi dicicil gitu ya, Bu? Betul, karena kalau satu, Iya, betul iya. tadi 1 minggu kan nggak cukup. Iya, Bu, paham, Bu. Sekarang. Enggak sih, Bu. Ya, sama-sama. Saya lanjutkan ya. Dari Iya, Bu. animasi kita pindah ke visual. Ya, terima kasih. Oke, saya lanjutkan. Pravisual tadinya adalah kita ada di zona film, di mana saya ini kan dulu ya. Iya, untuk membuat skin film ya, intinya di sini untuk menghidupkan cerita. Nah, yang keempat, kenapa kita mempelajari animasi 3D? Karena kita butuh special effect. Ini kurang bagus ya, ininya resolusi gambarnya. Ini jadi kita semua tahu bahwa film sebagian besar darinya dibuat dengan menambahkan special effect dalam animasi 3 dimensi. Nah, contoh ada software Maya, Houdini. Nah, yang kita pakai di sini 3ds Max, dikenal untuk membuat special effect, tapi juga banyak software yang lain untuk membuat special effect, yaitu Lightwave, Cinema 4D, dan Electric Image. Seperti itu. Nah, ini yang kelima, membuat game design. Ada desain game tipe 2D casual, ada juga 3D, yang mana membuatnya dengan 3ds Max dan Maya. Oke, saya lanjutkan. Oke, nah ini yang terakhirnya. Karir di bidang animasi 3 dimensi. Nah, apa karir nantinya kita belajar ini? Yang pertama, sangat dibutuhkan. Nantinya kalau masuk di dunia perfilman ada animator film. Lalu ada untuk iklan. Yang ketiga, simulasi. Nah, penting. Kalau sekarang kan COVID ya. COVID itu sebenarnya bisa dianimasi 3 dimensikan. Jadi bagaimana cara masuk virus, nah itu mungkin bisa nanti masuk ke dalam tugas. Tapi nanti kita tergantung bagaimana tema yang akan kita buat. Nah, yang keempat, ada yang namanya untuk edukasi. Nah, ini yang penting. Edukasi itu di bidang pendidikan,
bisa memakai kalau sejauh ini animasi di dunia edukasi itu memakai makromedia flash player ya. Nah, itu kan 2 dimensi. Nah, kalau umpama kita lihat lagi ada yang namanya, kalau boleh saya sebut merek ya, itu Ruang Guru ya contohnya. Ruang Guru itu ada animasi 2 dimensi, ada animasi 3 dimensi. Nah, kalau memakai animasi 2 dimensi itu pakai contoh makromedia flash player. Nah, kalau animasi 3 dimensi, kita bisa pakai Blender untuk membuatnya. Jadi lebih terlihat tren pakai animasi 3 dimensi untuk edukasi seperti itu. Nah, ini jika memerlukan spesialisasi, karir di bidang animasi 3 dimensi itu ada, yang pertama itu spesialisasi special effect. Special effect. Yang kedua simulasi, bidang simulasi. Yang ketiga modeling. Yang keempat karakter animation. Yang kelima rigging animation. Nah, ini kalau memang perlu nanti di bab-bab selanjutnya akan ada bab-bab berikut. Oke, kita masuk. Nah, ini sudah masuk ke materi ya. Pertama, tadi kan apa menariknya animasi 3 dimensi itu dibutuhkan di bidang apa aja di dunia kerja. Jadi nggak monoton hanya dunia pendidikan saja, tapi juga di dunia kerja sangat diperlukan. Seperti itu. Nah, sekarang masuk ke pengertian. Jadi judul materi kuliah kita kan animasi komputer dan pemodelan 3 dimensi. Nah, apa pengertiannya sendiri animasi seperti itu? Animasi di sini itu dapat diartikan sebagai sebuah objek yang bergerak dinamis dan tidak statis, tidak tetap. Jadi banyak bentuk-bentuk gerak animasi yang mana sangat banyak jenisnya dan tidak bisa dihitung. Jadi umpamanya bentuk tersebut bergerak seperti apa, nah itu sudah abstrak ya. Nah itu yang namanya animasi. Jadi sebuah objek tidak nyata yang mana bergerak secara dinamis. Nah, animasi di sini bisa melalui sebuah maksudnya animasi bisa dibentuk dari sebuah proses penciptaan efek atau efek gerak atau efek perubahan yang mana dibentuk selama beberapa waktu, di mana animasi tersebut bisa berupa gerak sebuah objek dari tempat yang satu ke tempat yang lain, di mana terdapat perubahan warna ataupun terdapat perubahan bentuk, yang mana dinamakan morphing. Nah, prinsip kerja animasi yang pertama itu adalah penumpukan gambar. Contoh di sini prinsip kerja animasi itu dengan menumpuk gambar 1:4. Nah, ini biasa kita lakukan di PowerPoint kan ya, 1, 2, 3 gambar. Nah, itu sudah disebut animasi, di mana terdapat penumpukan gambar. Nah, yang kedua, itu adalah prinsip mengubah nilai koordinat objek, di mana dengan mengubah nilai koordinat X ataupun Y, maka satu objek tersebut akan berpindah ke koordinat yang lain. Nah, itu pun sudah termasuk animasi. Jadi kita mempelajari apa sih animasi. Umpama benda itu tidak bergerak, apakah termasuk animasi? Bukan ya. Animasi itu benda bergerak, apalagi animasi 3 dimensi. Animasi yang mana mempunyai ruang dimensi 3. Nah, kalau umpama disebut animasi, yang pertama terdapat prinsip kerja bertumpuk. Yang kedua, prinsip kedua yaitu berpindahnya koordinat. Jadi kalau maunya benda itu tidak bergerak, bukan animasi. Nah, animasi mungkin bisa dimaksudkan GIF, gambar GIF animasi, gambar OBP atau bit, atau mungkin bitmap, BMP, nah itu animasi seperti itu.
Ya, baik Iqbal. Oke, baru join, silakan. Oke, saya lanjutkan. Efek animasi dalam multimedia. Yang pertama berbasis pixel. Animasi tersebut berbasis pixel. Animasi tersebut berbasis vektor. Yang ketiga animasi tersebut hibrid. Pixel dan vektor bergabung. Yang pertama berbasis pixel itu pada dasarnya adalah kumpulan dari gambar berbasis pixel yang dimainkan berurutan. Contohnya bila berupa file itu adalah MPEG, file MOV yang mana berasal dari software QuickTime, contoh atau AVI. Nah, itu animasi berbasis pixel. Nah, ada juga animasi berbasis vektor, yang mana hasil tersebut adalah berdasarkan format animasi vektor gambar. Tadinya kan contoh adalah berbasis film, animasi pixel, ada animasi berbasis vektor. Jadi kebalikannya, kalau vektor berarti tidak mengandalkan transisi pixel. Mengerti ya, pixel itu kan antara kotak-kotak seperti itu, di mana tergabung menjadi beberapa bagian nanti akan disebut menjadi megapiksel, MP, atau nah itu pixel. Satu pixel, nah, jika terdapat berbagai pixel berarti megapiksel, nah mungkin contoh seperti itu. Nah, kalau vektor animasi dihasilkan dengan memanipulasi penentuan geometri dan vektor gambar. Nah, ketiga ada animasi hibrid. Animasi berdasarkan pergerakan piksel dan elemen-elemen yang berbasis vektor. Contoh, kemampuan untuk menganimasikan gambar piksel dan teks berbasis vektor dalam sebuah gambar latar, dalam sebuah media presentasi yang interaktif. Jadi maksudnya ada movie dan contoh mama ada gambar vektor digabung jadi animasi hibrid. Jadi kebanyakan mamanya contoh tadi ada animasi Upin dan Ipin, nah termasuk animasi vektor. Kenapa? Animasi hibrid. Kenapa? Karena kan ada animasi pixel di dalamnya, yaitu ada contoh main Upin Ipin. Sebenarnya juga bisa semua. Ada vektor, gambar vektor, dan juga ada gambar pixel, animasi pixelnya berupa move atau AVI, yang mana FEG dan juga vektor, gambar vektor ini bisa kita dapatkan dari software-software berbasis vektor ya. Oke, next. Terdapat teknik yang bernama computer based animation. Yang pertama adalah pengertian dulu ya. Teknik computer based animation adalah teknik pengolahan animasi menggunakan komputer dengan tool untuk membuat visual effect. Yang pertama adalah input proses. Kita harus membuat keyframe sebelum melakukan pengolahan animasi. Input proses ya, yang memasukkan gambar-gambar yang ingin dipakai sebagai animasi, banyak gambar maka akan jadi animasi. Lalu kedua composition stage, yaitu stage di mana foreground dan background dikombinasikan untuk menghasilkan individual frame untuk animasi final. Nah, ini nanti kita pelajari dulu apa pengertiannya. Nanti akan ada step-stepnya. Yang ketiga, in between proses. Pergerakan dari satu posisi ke posisi lain membutuhkan komposisi frame dengan posisi antar keyframe. Nah, ini ada, nah perlu dibaca aja, bahasa animasi itu ada linear list notation, ada general purpose language, ada graphical language.
pentingnya di mana bahasa animasi ini, gitu ya. Jadi di animasi itu terdapat yang namanya tadi pertama ada proses input di mana terdapat keyframe. Nah, keyframe itu dia mempunyai bahasa animasi yang namanya contoh adalah pakai program Cevo, Scene Format. Contoh, semua event dalam animasi ditulis dengan sebuah awal dan akhir nomor frame dan sebuah aksi yang akan dilakukan pada suatu koordinat tertentu. Contoh K42, keyframe 53. Nah, contoh umpama ada frame 42, frame 53, lalu ada bahasa dilanjutkan dengan ada B, lalu di rotate palm 1,30. Berarti artinya antara frame 42 hingga 53 rotate objek yang bernama palm pada koordinat X sama dengan 1 dengan sudut 30. Nah, ini contoh aja. Nah, itu namanya contoh bahasa perintah di animasi. Tapi biasanya kalau kita pakai GUI di animasi, nah itu kita nggak pakai code. Jadi langsung pakai GUI, kita drag seperti itu ya. Lalu yang kedua, ada general purpose language, di mana dilakukan dengan menempelkan animasi pada bahasa pemrograman biasa. Itu biasanya pakai ASAS atau disebut dengan LISP. Yang ketiga, graphical language, di mana terdapat bahasa visual yang mampu memvisualisasikan aksi dari perintah-perintah untuk membangun animasi. Ada Genesis, Dial, dan S-Dynamic System. Nah, ini metode untuk mengontrol animasi. Nah, ini penting. Biasanya kalau mamanya, ya ini teorinya. Kalau biasanya kita biasa tinggal pakai ya. Contoh mamanya pakai membuat animasi itu pakai KineMaster. Nah, itu kan kita cuma tinggal pakai aja tuh toolbarnya, kontrolnya. Nah, ini ada ini teorinya gitu ya. Metode untuk mengontrol animasi itu ada macam. Satu, full explicit control. Di animator mengatur seluruh kontrol animasi dengan segala perintah-perintah. Contoh dengan inputan mouse, keyboard, atau joystick. Atau bisa kita pakai touchscreen di HP ya. Nah, full explicit control. Lalu yang kedua ada procedural control. Contoh di sini adalah suatu objek bola tidak boleh melewati objek dinding. Nah, itu procedural control. Jadi berdasarkan komunikasi antar objek untuk mendapatkan propertinya. Kontrol yang terjadi adalah kontrol antara satu objek dengan objek lain. Nah, ini biasanya kita ada yang namanya unity ya. Unity itu ada code di mana di dalamnya terdapat suatu perintah di mana objek bisa menyentuh atau tidak menyentuh objek lain. Nah, itu bisa melihatnya nanti di software Unity. Next, constraint-based system. Pengontrolan terjadi karena pengaruh objek lain, di mana objek tersebut berinteraksi. Nah, constraint, jadi ketergantungan. Jadi namanya constraint-based system. Nah, ini contoh. Lalu tracking live action. Pengontrolan terjadi berdasarkan kenyataan yang ada sesuai dengan dunia nyata. Ya, bagaimana nanti mengaturnya ini tergantung subjek masing-masing. Nah, ada terakhir kinematic and dynamics. Kinematik berdasarkan posisi dan kecepatan dari poin. Nah, ini ada transmisi. Ada symbolic representation, ada pixmap representation. Symbolic representation, nah ini maaf ya, nanti akan langsung kita masuk ke bab percobaan. Nah, ini masih teori dulu, pelajari dulu. Jadi tidak ada gambarnya maksudnya. Nah, ini dibaca aja dulu, nggak apa-apa. Jadi ada transmisi animasi. Pertama, symbolic representation, yang mana objek animasi, misalnya bola, direpresentasikan bersamaan dengan perintah operasinya.
Intinya itu adalah contoh jadi terdapat objek animasi di mana semula adalah ukuran filenya itu harusnya bukan kok ukuran file. Posisi objeknya itu adalah di A, di B ya, sudah di B, tapi di sisi penerima itu masih di A. Nah, itulah symbolic representation ya. Dibaca lagi coba. Objek animasi, misalnya bola, direpresentasikan bersamaan dengan perintah operasinya. Bola digelindingkan, contohnya. Intinya ada objek animasi bola digelindingkan. Kemudian di sisi penerima baru ditampilkan. Jadi ukuran file lebih kecil, tetapi waktu untuk mendisplay akan lebih lama karena harus ada scan converting terlebih dahulu di sisi penerima. Ya contohnya biasanya kalau kita mamanya download pakai IDM gitu ya, contoh. Nah itu kan IDM kan biasanya menunjukkan ada hijau-hijau itu ya, hijau itu kan transmisi download yang estimasi transmisi download yang akan kita terima. Kalau umpama selesai downloadnya di hijau yang terakhir, tapi hijau yang pertama belum finish. Nah itu menandakan bahwa belum selesai terkonvert semua file downloadnya. Jadi belum diterima penerima secara utuh. Nah, itu symbolic representation. Ya itulah nanti ada di Blender nanti. Intinya itu simbolik. Menyimbolkan transmisinya sampai atau enggak udah pakai titik-titik ya. Lalu ada Pixmap representation. Pixmap ditransmisikan semua dan ditampilkan di sisi penerima. Waktu transmisi lebih lama, namun waktu mendisplay lebih cepat. Kebalikannya. Nah, ini ada anim. Nah, kata-kata animasi sendiri itu adalah dari negara Jepang ya. Jadi dari anime. Anime ditambah asi. Biasanya kan organisasi ya, ada organ ditambah asi, sasi. Nah, kalau animasi, anime sasi. Gitu. Jadi anime itu biasanya pengertiannya itu adalah sebagai digunakan tokoh-tokoh karakter dan background yang digambar menggunakan tangan dan sedikit bantuan komputer. Jadi anime itu tokoh-tokoh karakter. Nah, lalu kemudian anime dijadikan suatu cerita. Nah, biasanya itu bermacam-macam genre. Contohnya adventure, science fiction, children, romance, medieval fantasy, horror, action, dan drama. Dan juga memiliki banyak tokoh cerita. Ada yang dibukukan dalam bentuk komik atau disebut manga dan disiarkan di televisi dan video. Bahkan ada juga yang dibuat gamenya. Nah, contoh-contoh anime. Kalau yang saya tahu itu ada yang Hatsune Miku itu ya. Itu pakai, nah mungkin tidak menuntut kemungkinan kalau labnya sudah jadi, mungkin ada lab animasi di mana nanti akan ada HoloLens. HoloLens itu kan mixed reality, yang mana kan ada 3 ya, MR, VR, AR. AR augmented reality atau virtual reality atau mixed reality. Kalau augmented kan biasanya kita kalau kenal kan pakai di handphone ya atau di smartphone. Lalu kita scan jadilah augmented reality. Lalu ada virtual reality kita biasa pakai di itu loh alat-alat yang seperti Oculus, seperti HTC Vive. Nah, kita pakai ada alat tersendiri. Jadi memakai kacamata Oculus atau HTC, maka kita ada di
di virtual reality. Jadi reality yang virtual, tidak nyata. Nah, kalau augmented reality itu kalau umpama kita punya suatu aplikasi di HP, mamanya smartphone, nggak hanya HP sih, ada tab juga. Pokoknya yang bisa scanning augmentednya, maka dia bisa akan muncul reality yang tidak nyata, AR namanya. Nah, itu bedanya ya, ada augmented reality, ada virtual reality pakai kacamata. Nah, itu tadi. Kalau mixed reality itu perpaduan antara keduanya. Ya juga pakai kacamata, reality, dan juga pakai scanning dari device-nya. Jadi biasanya itu pakai namanya HoloLens. HoloLens itu termasuk mixed reality. Nah, kalau mamanya di anime yang memanfaatkan HoloLens, contoh Hatsune Miku kalau yang suka, kalau yang itu ya suka, ya saya kira banyak yang suka karena yang mengikuti kuliah ini saya rasa semua suka. Jadi ya kita nanti proyeknya fun, enggak terlalu kaku serius, karena animasi itu bukan teori, animasi itu kreatif. Kita belajar teori penting, kita sudah pintar teorinya, teori animasinya, tapi kalau nggak bisa mengimplementasikan, oke, nggak benar ya. Nah, nggak benar, harus keduanya harus seimbang, seperti itu. Next, nah ini kalau semuanya pasti juga sudah tahu, tapi tergantung ya, ini semua ada semua ini ada kadang terulang juga di umpama film yang lalu diulang, anime yang lalu diulang di masa sekarang ada ya. Contohnya ini masih, kalau yang genre anime, genre atau animasi ya, kan kita belajar animasi harus tahu dari mana animasi itu, dari anime. Anime itu banyak macam. Kalau saya cari, ketemunya adalah ini. Pertama ada shoujo, beautiful girl, untuk mengidentifikasikan anime gadis. Lalu ada shonen, ada beautiful boy, beautiful tapi boy, jadi pemuda tampan maksudnya. Lalu ada ecchi, itu adalah, nah ini ya, humor tapi berhubungan dengan hal tersebut. Ada hentai, abnormal. Ada josei, young woman. Lalu ada, nah ini kalau ada, pernah tahu Oshin. Kalau yang pernah lihat drama Oshin itu termasuk anime josei. Oshin kan ada yang film, ada yang kartun ya, animasi ya, enggak hanya drama. Oshin. Terus, nah ini Kodomo ya, sikat bukan. Kodomo itu bahasa Jepang child atau anak kecil. Jadi contohnya, nah Doraemon, Shinchan, nah, Upin Ipin, nah, terus banyak. Nah, suka-suka pokoknya animasi dan pemodelan 3D ini mata kuliah yang enggak mikir menurut saya, karena fun gitu. Soalnya mata kuliahnya itu efek visualnya itu membuat mata kita itu menjadi lebih kalau mamanya stres di bidang mata kuliah lain, nah ngerjakan ini tuh ya seperti itulah intinya kalau dibuat fun. Nah, next ada mecha, itu tentang robot. Contohnya biasanya kalau tahu itu Gundam. Nah, itu Gundam. Terus ada Moe. Nah, itu karakter, ya intinya karakter gagah gitu, dicontohkan Naruto. Terus ada seinen, itu ada pria atau pemuda dewasa, contohnya adalah
Kung Fu Boy, Kenji. Nah, itu ya. Mungkin Ninja Hattori ya. Oh, Ninja Hattori. Iya, Ninja Hattori. Terus ada Sentai. Terus ada Shoujo. Ada Mahou Shoujo. Nah, itu contoh. Nah, animasi itu terlahir itu dari sebenarnya main-main. Tapi akhirnya menjadi eh, sebuah pekerjaan dan itu pun juga ada royaltinya gitu ya. Nah, kalau serius bisa jadi. Nah, yang terakhir ada anime untuk anak, contohnya Dragon Ball itu. Nah, ini semua tahu nih. Oke, tools animasi. Nah, ini yang tadi ditanyakan. Animasi dapat ditambahkan ke dalam halaman web dalam bentuk animasi GIF atau video embedded. Yang biasanya kita kan pakai yang namanya itu kan HTML plugin kan di samping web itu. Nah, itu formatnya itu adalah Shockwave Flash, SWF. Nah, animasi SWF memerlukan bandwidth yang lebih rendah dibandingkan video dengan format bitmap. Harga yang harus dibayar dengan bandwidth yang lebih rendah ini adalah animasi vektor yang tidak sepenuhnya didukung atau dapat ditampilkan dibandingkan dengan bitmap. Perlu plugin khusus. Iya. Mohon maaf ya, ada yang jualan lupis juga. Terus, oke, jangan diperhiraukan. Oke, next. Ya, materinya akan di-share ke ini ya, e-learning. Next, Flash lebih dari sekedar program animasi. Flash mendukung scripting language yang disebut action script, sehingga memungkinkan untuk membuat animasi yang interaktif dan membuat aplikasi web dengan user interface berupa Flash. Ya, Flash kan biasanya dengan edukasi ya. Jadi ada scripting language atau action script-nya. Nah, ini yang penting. Software animasi itu pakai Swiss Max 3, Swiss Minimax 3, Swiss Video 3, Swiss Juxbox 2. Nah, kalau membuat animasi 2 dimensi, tools-nya, software, ya saya kumpulkan adalah nah ini versinya baru ya, tapi ini mungkin saya versinya yang ada Anis, ada Benetton yang mungkin dikenal tuh Adobe Flash, Macromedia Director, terus Ulit GIF itu yang atau Flash Media Show. Tapi ada banyak. Ini ya kalau animasi 2 dimensi. Nah, kalau kita sekarang kita pakai namanya 3D Studio Max. Ini mungkin tambah ya. Empat list yang ada di sini yang kita harus download. Satu, Blender. Kedua, Unreal Engine. Yang ketiga, Unity. Yang keempat, 3D Studio Max. Nah, kita masuk ke animasi 3 dimensi. Tadi sudah disinggung. Nah, yang faktor yang membuat animasi 3D menjadi lebih mudah untuk dikenal saat ini itu yang pertama itu adalah terdapat perubahan posisi objek, rotasi, karakteristik permukaan, dan bentuk. Sebelumnya 2 dimensi itu posisi objek, rotasi tidak diperdulikan. Nah, saat ini terdapat animasi 3 dimensi di mana lebih apa ya namanya? Apa
memprioritaskan objek dan rotasi kalau di animasi 3 dimensi. Nah, faktor yang membuat animasi 3D lebih sulit daripada sebelumnya 2D yaitu harus memvisualisasikan bentuk 3 dimensi. Kedua, kemampuan processing untuk proses render objek 3D. Perlu cukup dana, kesabaran, dan latihan. 3D sebelumnya, software 3D Studio Max itu berbayar. Kalau beli, ya seperti namanya kalau kita beli Windows ya, itu berbayar. Harganya kan mahal. Nah, sama saja dengan 3D Studio Max, ada yang berbayar. Nah, kalau berbayarnya 3D Studio Max itu sekitar 2 juta. Nah, itu kalau mamanya mau lebih pro, kalau sudah punya ya enggak apa, apapun kalau sudah punya softwarenya berarti sudah bisa untuk latihan. Nah, tadi ada yang bertanya, spek untuk melakukan software menggunakan software ini apakah spek yang perlu tinggi ya? Nah, animasi itu selain CPU, kalau mamanya coding kan biasanya kita perlu CPU yang karena RAM CPU yang lebih tinggi ya. Nah, kalau animasi itu GPU-nya ya, maksudnya grafikalnya yang harus tinggi, spek grafiknya. Jadi mamanya kalau untuk animasi berarti spek grafikalnya yang, nah kemarin saya juga coba searching, nggak apa-apa kita ini ya, searching itu kalau pakai, nah ini ya, sebentar. Nah, ini kemarin saya merujuk di web ini, jadinya mana tadi ya? Nah ini ya, saya merujuk ke kampus PTN itu speknya kalau mau memang berniat dan minat itu bisa pakai fasilitas ini. Yang pertama, nah ini saya periksa kemarin, nah ini pakai PC, HP berikut, lalu monitornya kalau mau bagus penampilannya pakai gaming desktop. Lalu kalau mamanya nanti memanfaatkan webcam untuk pengambilan gambar untuk virtual reality itu kita pakai webcam berikut. Banyak sih sebenarnya. Ini contoh referensi karena memuat resolusi yang tinggi. Lalu untuk virtual reality bisa pakai Oculus Rift Set yang ada game controller jika memang mengandalkan game. Nah, juga ada Oculus VR Development Kit, ada SDK-nya ya kalau Android. Ini kalau VR itu VR Development Kit. Lalu ada HTC Vive. Nah, ini sama seperti Oculus tapi mereknya HTC. Nah, yang terakhir itu ada Logitech Gaming Well. Nah, ini yang
menurut saya juga patut kalau ada di lab. Jadi kalau saya lihat kemarin, itu sebenarnya murah. Nah, tapi ini entah ini second apa gitu. Jadi kalau spek silakan lihat di lab karena lab 2 tahun ya, mohon maaf. Jadi mungkin baru tapi rank-rankannya adalah berikut ini. Alah. Oke, bagaimana untuk siapa yang terdepan? Hasan, bagaimana untuk pertanyaan apa sudah terjawab? Untuk device memang harus ini ya, harus modal kalau memang mau bagus. Jadi memang harus kalau mau bereksperimen ya harus berani untuk ini. Oke. Saya Nah, ini ya. Oke, saya lanjutkan kurang 5 slide ya, 8 slide lagi. Nanti akan kita lanjutkan percobaan, sudah jam 10 setelah ini. Nah, animasi 3 dimensi. 3 dimensi, bagaimana manusia memperoleh kesan kedalaman. 2 dimensi tidak ada faktor deep. Nah, di 3 dimensi harus ada faktor deep atau kedalaman. Sedangkan manusia mempunyai 2 mata, di mana kedua mata mempunyai sudut pandang selisih 120 derajat. Perbedaan sudut pandang tersebut membuat masing-masing mata memperoleh gambar yang berbeda untuk objek yang sama. Perbedaan gambar diproses oleh otak sehingga kita memperoleh kesan kedalaman atau jarak terhadap benda. Nah ini percobaan. Tutup salah satu mata Anda selama kurang lebih 2 hari dan Anda akan mengerti bahwa Anda tidak dapat menentukan dengan mudah jarak antara Anda dengan benda yang Anda lihat. Maksudnya konsep kedalaman di sini kalau kita mencoba dengan kejadian nyata yaitu dengan membuat sensor dari organ kita, mata kita. Nah, itu kalau memang kita mencoba menutup satu mata kita, nah, mencoba untuk melihat sekeliling, ada perbedaan antara melihat dua mata dengan satu mata. Kalau kita melihat dengan 2 mata, nah, maka jarak yang diperoleh adalah namanya sekian X. Nah, kalau kita melihat dengan satu mata, maka akan berbeda antara jarak yang diperoleh dengan 2 mata dan jarak dengan satu mata. Jadi, pasti akan ada perbedaan X-nya. Untuk itu, terdapat yang namanya perbedaan antara yang namanya 2 dimensi dan 3 dimensi ya. Tadi diibaratkan 2 mata dan 1 mata tadi. Kalau dengan 1 mata kedalamannya adalah sekian. Dengan 2 mata kedalamannya adalah sekian. Nah, apa pengertian kedalaman sendiri atau deep ya? Atau kalau mami kita bahasa itu tinggi. Tinggi itu jarak antara viewer terhadap benda yang dilihat. Nah, contoh di sini permisalan.
Contohnya ya, dimensi itu ada tinggi lebar, 3 dimensi itu ada tinggi, lebar, dan kedalaman. Nah, dengan mata kiri dan mata kanan, nah contoh ini adalah retina mata, maka yang diperoleh itu adalah sudut segitiga seperti demikian dengan selisih antara 120 derajat berikut. Jadi kalau mama kita menutup mata kita satu ya, maka segitiga yang terlihat hanya satu, yakni seperti demikian. Nah, objeknya itu adalah kotak berikut. Nah, itu adalah sudut pandang 3 dimensi ya. Jadi perlunya untuk mempelajari kedalaman nantinya ketika membuat animasi 3 dimensi itu adalah yaitu faktor kedalaman itu yang harus benar-benar. Jadi kalau mama ada skalanya gitu ya. Kalau membuat 3 dimensi, animasi aktor 3 dimensi, jika diletakkan pada suatu scene, nah itu harus ada faktor kedalaman yang mana sesuai dengan pandangan atau prinsip sudut mata kiri dan mata kanan. Tidak sembarangan. Jadi kalau mamanya lihatnya ada, ya pokoknya nggak sembarangan meletakkan di scene-nya, nanti kan pakai Unity. Itu tidak sembarangan meletakkan objek agar terkesan timbul 3 dimensi, faktor 3 dimensi. Nah ini sifat-sifat 3 dimensi. Setiap titik dalam 3 dimensi ditentukan oleh 3 posisi, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Masing-masing posisi sebuah titik dalam 3 dimensi dalam bentuk X, Y, Z. Sifat-sifat 3 dimensi. Nah, bagaimana menggambarkan sumbu 3 dimensi? Nah, ini ada 2 gambar, yang mana ada X plus, Z plus, Y plus, X plus, Y plus. Nah, ini gini. Ini kan ada orang melihat dari melihatnya ke kanan gitu ya kalau dari sudut pandang saya. Nah, itu kalau umpama objeknya itu berada di, ya ini yang ada di gambar 1 ya, ini contoh gambar 1. Nah, objeknya ada di sisi kanan dan mengarah ke viewer, maka sumbu tersebut adalah berupa X plus, Y plus, Z plus. Nanti akan ada, ini akan dialami oleh mahasiswa masing-masing. Nanti akan ada pengarahan objek di mana mengarahkan X plus itu digeser lebih ke sana, ke sana. Nah, mau diarahkan kemana? Nah, itu seperti menggeser benda gitu loh. Jadi kalau mau menghadap kemana benda itu, X-nya menghadap kemana, Y-nya menghadap kemana, Z-nya menghadap kemana. Nah, ini kalau sekarang hanya bisa melihat, nanti bisa merasakan setelah mengerjakan tugas. Nah, kalau ini berarti X plus, Z plus, Y plus. Kalau kita misalkan X panjang, Y lebar, T itu tinggi, maka benda adalah mengarah ke pengguna kalau sisi kanan. Kalau ini berarti benda mengarah ke atas. Benda kan kalau Z-nya tingginya ke sini, berarti benda mengarah ke sana, melawan viewer gitu. Logikanya gitu. Nah, menginjak slide terakhir ya, benda 3 dimensi dan komputer. Komputer dapat digunakan untuk mengolah benda 3 dimensi. Ada 3 persoalan dalam mengolah benda 3 dimensi. 1, pembuatan lokasi titik. Yang kedua, manipulasi titik. Dan ketiga, transformasi titik menjadi 3D menjadi 2D. Yang 3 macam proses yang dapat menghasilkan lokasi titik yaitu penentuan langsung menggunakan mouse atau scanner, atau menggunakan parametric surface atau menggunakan extrude or surface of revolution. Apa itu? Nanti kita mengarahkan titik dengan ya kita manual pakai mouse, kita arahkan X, Y, Z-nya atau trackball yang di tengah mouse atau laser scanner atau sebagainya. Nah, bisa juga parametric surface.
Nah, digunakan untuk menghasilkan benda-benda yang dapat direpresentasikan dalam rumus matematika. Contoh, bola, donat, tabung, kon, dan sebagainya. Nah, kalau ini kan kita nggak bisa manual kalau umpamanya pakai mouse atau pakai trackball. Kalau memang benda itu adalah benda-benda yang sifatnya adalah dinamis yang menggunakan rumus. Nah, itu kita pakai parametric surface. Nanti kita pelajari. Nah, ini contoh. Nah, ada extrude. Ketika menghasilkan lokasi titik 3D dengan menarik titik-titik dua dimensi ke satu arah tertentu. Nah, itu pakai extrude. Nah, terakhir ada surface of revolution. Prosedur untuk menghasilkan lokasi titik 3D dengan cara memutar profil pada sumbu putar. Nah, ini intinya adalah dengan cara putar, surface of revolution. Jadi, dengan cara memutar. Tadinya kita menyetel X, Y, Z-nya, terus yang kedua ada bisa dengan rumus matematika, lalu yang ketiga bisa dengan extrude, atau kalau mama contoh itu biasanya kalau di Photoshop, apa ya, kalau sudah pernah mengalami sih. Nah, kalau biasanya Photoshop itu kan kita kalau mamanya memindahkan gambar itu kan kita mengarahkan titik-titiknya itu kan, mengecilkan gambar, membesarkan gambar. Nah, kalau pakai yang extrude tadi itu berarti kita pakai pencet shift. Nah, yang lain nggak kemana-mana ketika mamanya kita pencet itu. Jadi resolusinya yang biasa tetap tuh loh. Nah, itu ada. Itu namanya extrude. Nanti kita coba lah. Nah, ini representasi struktur data titik 3D dapat disimpan sebagai mesh, rumus matematika, dan titik profil. Mesh itu model yang dihasilkan adalah wireframe model. Mesh merupakan kumpulan titik 3D yang saling dihubungkan. Mesh atau permukaan benda surface dapat diperoleh dari titik-titik dalam bentuk segi empat. Dan umumnya mesh surface dalam bentuk segitiga, karena bentuk segitiga akan selalu berada dalam keadaan datar. Ini contoh mesh. Konsepnya ya nanti kan dialami. Nah, ini nggak sulit kok. Maksudnya itu mengatur gambar. Itu dasarnya itu ada titik-titik ini nih. Nggak asal mamanya kita kan biasanya kan cuma yang menggeser, mengganti, kan gitu. Otodidaknya. Nah, terus sebelumnya itu ada teorinya. Ya, teorinya ada yang namanya titik, vertex, surface. Surface itu ya ini background. Edge itu titik, vertex itu antar pertemuan titik. Seperti itu. Nah, ini contoh, umpama ada di mesh dengan surface segi 4 disimpan sebagai record. Nah, ini ada macam-macam titik. Jadi, mesh itu namanya ada 10 titik, 10 vertex, di mana ada X, Y, Z. Nah, vertex 1 itu ada di X0, Y0, Z0. Vertex 2 itu ada di X0, Y1, Z0. Nah, sampai dengan titik 10. Maka daftar vertex ketika membuat bangun ruang seperti berikut itu adalah berikut ini. Nah, sedangkan data age seperti berikut ini. Nah, ini terakhir. Proses komputer 3 dimensi. Nah, kalau kita bagi lokasi titik-titik 3 dimensi itu berasal dari scanning dari gambar tersebut, atau formulation dari gambar tersebut, atau surface of revolution dari gambar tersebut dengan cara memutar tadi. Lalu proses selanjutnya untuk menghasilkan 3 dimensi itu adalah memanipulasi. Dari 3 dimensi tadi bisa dilakukan proses manipulasi dengan transformasi atau hidden line removal, hidden surface removal. Ini nanti dibahas, intinya bisa dimanipulasi. Lalu yang ketiga adalah mengenai display or penampilan. Jadi bisa menggunakan shadow, lalu mengenai perspektifnya, dan mengganti kamera. Nah, ini yang terakhir, ini yang paling baru. Di Unreal Engine namanya ray tracing. Jadi gini, umpama nih,
kita kan sekarang ada di suatu ruangan. Nah, ruangan tersebut gelap. Nah, ketika kita menghidupkan lampu, ruangan itu menjadi terang. Nah, terang yang seperti apa yang diinginkan? Nah, itu bisa kita pakai konsep ray tracing, yaitu pencahayaan. Pencahayaan. Nah, ini yang paling mutakhir di bidang animasi, yang paling tren sekarang 2020 itu ray tracing. Nah, itu pakai Unreal Engine. Itu nanti bisa pakai software itu. Intinya kalau mau pencahayaan yang lebih natural, lebih seril mungkin, itu kalau mamanya buat animasi itu pakai namanya pencahayaan ray tracing seperti itu. Metode ini termasuk algoritma atau metode ya, ray tracing. Seperti itu. Oke, terima kasih. Sekian untuk materi kuliah hari ini. Nah, selanjutnya adalah mengenai apa yang perlu dilakukan mahasiswa di rumah ketika setelah selesai pertemuan satu ini. Satu, mahasiswa nanti akan saya berikan handout yang mana dikerjakan dan dicoba dan diinstal yang saya tunjukkan sekarang. Nah, ini saya konfirmasi terlihat ya untuk screen saya. Jadi yang pertama itu ada tujuan. Ini mahasiswa mengerti tentang konsep animasi 3 dimensi. Mahasiswa mengerti tentang cara membuat karakter dengan Blender. Mahasiswa mengerti dasar-dasar shortcut pada Blender. Mahasiswa mengerti tentang software yang digunakan untuk membuat animasi 3 dimensi. Tugas pertama, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang animasi 3 dimensi. Menurut Anda. Yang kedua, jelaskan animasi 3 dimensi yang kamu ketahui. Yang ketiga, jelaskan apa saja software yang digunakan untuk membuat animasi 3 dimensi. Selain tadi, ya mungkin ada lain. Ini dua tugas adalah menurut masing-masing dan diberikan referensi masing-masing. Maksudnya di setiap penjelasan setelah itu diberikan referensi dalam kurung, referensinya dari mana, diambil tahap kapan, tanggal kapan. Lalu masuk ke praktek. Peralatan dan bahan. Persiapkan PC atau laptop atau perangkat komputer atau notebook atau netbook masing-masing. Lalu sistem operasi, nah ini sistem operasi tergantung. Lalu, nah yang pertama Blender latest version. Nah itu bisa di-download di blender.org/download. Nanti akan masuk versi apa, Windows or Mac OS or Linux. Nah, di-download, nah itu size-nya 160 MB. Jika sudah terdownload, maka siapkan dibuka masing-masing Blender-nya. Nah, ini yang dikerjakan. Buka aplikasi Blender, lalu maka akan muncul tampilan awal. Nanti akan masuk ke bidang kerja Blender, maka akan muncul seperti demikian, di mana kubus menjadi bahan yang akan diolah nantinya. Jadi nanti silakan diinstal Blender yang pertama. Lalu nanti akan masuk ke Blender kan, terus nanti akan muncul tampilan dasar berupa berikut ini. Ini tampilan awalnya aja setelah diinstal. Nah, nanti cara-caranya mulai dari step 4 ini. Setelah pada objek kubus tersebut seleksi pada objek ya. Ini kan diseleksi, nanti kan ditut gini.
dengan cara klik kanan mouse. Nah, ini yang dilakukan pribadi. Saya sudah tunjukkan step, silakan dilakukan. Dengan cara klik kanan mouse, nah arahkan pada kubus, nanti diklik kanan ya. Terus lalu atur searah sumbu X atau Y atau Z. Maka nanti akan dilihat perbedaannya. Apakah itu melebar, meninggi, ke samping. Nah, ini yang dituliskan di laporannya. Apakah nanti perbedaannya apa setelah dilakukan penekanan scrollnya? Kalau ya itu nanti tuliskan di laporan. Nah, di sini kita, pertamanya, ini boleh lain. Kalau contoh buat meja, di sini kita membuat meja pada bidang bagian atas menjadi pipih dan panjang. Sesuaikan, nanti akan gambarnya berbeda dari sebelumnya. Nah, nanti akan masuk ke edit mode, maka otomatis objek benda akan berubah sesuai dengan yang diinginkan. Nah, intinya buat meja kan di sini. Nah, ini intinya nanti buat kaki-kakinya dengan cara membuat garis. Dengan membuat garis searah dengan lalu tekan Ctrl R. Nanti sebelum tadi kan di edit mode dulu, di edit mode lalu dibuat garis. Nah, ini tantangannya. Kan ini teori bukan praktikum. Nah, jadi ini tantangan dari masing-masing mahasiswa. Kalau harus aktif, nanti mungkin kita share ya. Lalu kita buat lagi sumbu Y seperti gambar di atas, sama caranya tadi edit mode, terus tambahkan garis, lalu seperti berikutnya. Ikuti saja nih cara-cara, atau bisa lihat di Blender Guru. Nah, di sini ada pertanyaan. Nanti akan ada yang nomor 6. Sebutkan 5 basic Blender command yang dipakai pada aplikasi Blender dan jelaskan kegunaannya. Apa yang kalian dapat setelah melakukan praktikum kali ini, Blender? Desainlah studi kasus. Setelah menyelesaikan pendahuluan, desainlah sebuah rumah yang berisi lengkap seluruh perabotnya. Nah, ini awalan. Ini kenapa rumah ya? Mungkin karena saya ingin dasarnya saja, tidak perlu tema yang terlalu besar atau signifikan. Dasarnya saja dulu, buat yang sederhana dulu. Intinya bisa aja itu loh, mengeklik ya, men-setting Blender. Oke. Oke, saya akhiri sampai sini. Terima kasih. Silakan, ada pertanyaan? Saya share materinya. Bu Dewi, saya mau bertanya. Ya, silakan. Laporannya itu dikasih logo kayak gitu, tak Bu? Kayak semester 1 dulu. Gimana ya? Kalau saya penting hasilnya sih. Ya. Oh ya, karena kan juga ini ya. Ya. Terima kasih Akbar. Betul. IT Telkom, logo IT Telkom.
logo kampus untuk Permata Sakti berdasarkan kampus masing-masing. Untuk kampus ini tugas individu, jadi satu orang satu, tidak kelompok. Ya, terima kasih Akbar. Jadi formatnya ya sama kayak seperti dulu ya. Mungkin Akbar bisa kirimkan ya format yang di praktikum ya. Baik, Mas Farid nggak pakai. Biasanya kalau laporan itu memakai atribut kampusnya, ini Mas Farid ya. Pakai ya. Mungkin saya contohkan aja ya. Contoh laporan. Terus nanti saya kirim aja ya, masih filenya masih. Ya, ada pertanyaan lagi? Untuk pengumpulan tugas individunya di mana tuh? Untuk pengumpulan tugasnya e-learning ya, kita manfaatkan e-learning ya. Ya, ada yang bertanya silakan. Oke, mungkin sambil pertanyaan, mungkin kita sambil berkenalan, karena mungkin kan kita harus kenal satu sama lain. Mungkin bisa diaktifkan fitur video dan audionya. Sambil saya untuk bukti melakukan perkuliahan. Waktu pengumpulan laporan sampai kapan? H-1, 2359, midnight. Hari Selasa, sekarang hari apa ya? Oh ya, salah benar. Hari Selasa ya, berarti Senin harus sudah mengumpulkan laporan. Selasa saya menilai, atau Senin malam saya menilai. Jadi pengumpulan batasnya hari Senin. Tuh, yang lain sampai, jadi pengumpulannya tadi satu laporan berformat tugas, laporan terdapat kampus masing-masing. Baik, ada pertanyaan lagi? Oke, sambil untuk evidence, silakan diaktifkan videonya ya. Oke, sudah masuk ini. Mas Dede, untuk Reza, halo. Untuk Rob, ya, Mas Sobi, yes. Yang lain silakan. Bu izin bertanya. Oh ya, silakan. Berarti nanti laporan plus project planner Bu yang dikumpulin? Betul. Oke, Bu. Ya, kasih. Ya, oke. Saya tak mengaktifkan. Maaf sebelumnya terjadi gangguan. Oke, saya screenshot ya. Untuk yang pertama saya screenshot 1, 2, 3. Nah.
Oke, saya masukkan dulu. Yang kedua, 1, 2, 3. Oke, saya masukkan dulu. Oke, mungkin satu kali lagi. Sudah. Nah, 1, 2, 3. Oke, sudah semua. Oke, terima kasih. Sekian materi hari ini. Saya mohon maaf jika saya mempunyai salah dan kata-kata yang kurang berkenan. Sehat-sehat semuanya, sukses semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari.